Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Kali ini mau bahas CNMA ya, ekseksi ya, 21, Cinema 21 ya, PT Nusantara Sejahtera Raya. Gitu, menarik atau enggak ya kita cek bersama-sama. Ya, jadi disclaimer dulu, jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas. Jadi setiap keputusan investasi itu ada tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis sendiri lebih lanjut. Untuk melihat gitu ya perusahaan yang listing di Bursa Efek nih. Nah ini 21 ini dia baru listing kalau nggak salah ya masih baru ya, kalau mungkin 2022 atau 2023 gitu ya. Nah ini harus biasanya gitu ya saya akan cek dulu dengan 3 kriteria utama gitu. Apa aja? Yang pertama adalah perusahaan yang bagikan dividen gitu. Perusahaan yang bagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Jadi keuntungannya itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita gitu ya, ditransfer ke rekening kita, bisa kita nikmati gitu. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu udah jelas-jelas adalah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya. Jadi kalau misalnya nggak bagi dividen, berarti hanya memperkaya segelintir pihak aja. Mungkin biasanya owner yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Untuk tier top manajemen, komisaris dan direksi itu udah dapat gaji ratusan juta. Nah, jadi kalau kita dapatnya apa? Gitu ya, kita dapatnya cuma dari dividen dan juga dari capital gain gitu ya. Jadi pastikan teman-teman itu kalau bisa mendapatkan keduanya gitu, dividen dan capital gainnya juga. Pastinya perusahaan yang bagikan dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau misalnya bisnisnya lagi nggak bagus, lagi rugi terus, arus kasnya lagi susah, atau beban utang yang terlalu besar gitu, perusahaan akan lebih memprioritaskan untuk survivalnya dulu gitu, bertahan hidup gitu supaya nggak pailit gitu. Jadi untuk bagi dividen itu nantilah kapan-kapan gitu ya. Nah, jadi kalau memang teman-teman sudah menemukan perusahaan yang bagi dividen, punya kondisi bisnis yang sehat gitu ya, pastikan itu beli di bawah nilai wajarnya gitu. Jadi jangan cepet-cepet beli gitu, cek dulu gitu harga belinya gitu. Jangan sampai belinya di pucuk, di atas, di harga yang super premium, nanti mereka itu akan rawan koreksi gitu. Jadi ketika udah koreksi gitu ya, biar mungkin yang investor yang masih pemula, yang masih nggak ngerti apa-apa, belinya kemahalan gitu ya. Terus setelah itu koar-koar di media sosial ya, marah-marah gitu. Kenapa saham bagus harganya turun, bla 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 gitu ya. Nah, jangan sampai jadi investor yang seperti itu. Jadi teman-teman sebelum berinvestasi gunakan akal sehat Anda ya. Jadi jangan FOMO, jangan mudah percaya analis, percaya rekomendasi stok pick gitu ya, dan juga jangan percaya sama saya juga gitu ya. Jadi silahkan teman-teman harus menganalisis sendiri gitu ya, harus punya conviction sendiri. Nah, pastinya kalau saya mengikuti konsep value investingnya, jadi belinya ketika harga saham itu di bawah nilai intrinsiknya ya, jadi PBV kurang dari 1, dicicil beli gitu ya, lalu ketika PBV-nya sampai atau mencapai lagi ke 1, kembali lagi ke 1, saya take profit, saya jual ya gitu, atau memang hold lebih lama kalau memang performa perusahaannya bagus. Jadi kalau misalnya dilihat di tabel gitu, misalnya beli di 0,65 ya profit cuma 53% gitu dan seterusnya. Itu memang yang saya lakukan ini dari 2016 sampai sekarang, memang nggak pernah cari yang multi bagger gitu yang untungnya ratusan persen. Jadi carinya yang wajar-wajar aja menurut saya. Nah pastinya gitu ya, prinsipnya itu harus apa? Ya kita harus sabar, harus berorientasi jangka panjang gitu ya. Kita nggak bisa mengharapkan keuntungan dalam hitungan hari atau mungkin minggu gitu ya, atau sebulan 2 bulan gitu untung besar. Itu agak sulit ya, kecuali kalau memang momentumnya pas gitu ya, disertai juga dengan keberuntungan. Biasanya sih pengalaman saya 1-3 tahun lah gitu ya. Ya kalau memang benar-benar yang lebih pasti bisa 5 tahun minimalnya. Nah jadi fokusnya kepada value ya untuk setiap kita gitu. Nah value ini sifatnya itu dia subjektif gitu ya. Jadi kalau misalnya saya kan bisa pakai PBV. Nah kalau teman-teman pakainya nggak pakai PBV nggak masalah. Misalnya mau pakai enterprise value, mau pakai misalnya net asset value, EV/EBITDA, terserah gitu ya. Yang penting kita fokusnya ke value dulu gitu ya. Misalnya kalau saya ini kan fokusnya di book value nih. Saya itu nanti akan update tiap 3 bulan sekali berdasarkan laporan keuangan yang terbaru gitu ya. Jadi setelah itu kita udah di-update kita book value-nya, baru saya nanti tentukan entry price-nya mau di PBV berapa. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini gitu ya? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Gitu ya. Jadi nggak jangka pendek ya gitu. Jadi jangan kaget ketika banyak perusahaan yang jelek gitu harganya digoreng naik gitu ya. Toh nanti juga di akhir juga nanti sering berjalan waktu nanti akan kembali lagi ke harga yang sepantasnya. Ya jadi jangan heran banyak perusahaan itu yang harganya 50 gitu ya, atau
gocap gitu ya, atau lebih rendah malah gitu, atau mungkin yang kemarin baru delisting ada tuh ya kalau nggak salah bulan lalu gitu atau beberapa minggu lalu. Nah, itu kan ya memang ketika dicek itu memang perusahaan bermasalah gitu ya. Jadi untuk setiap kita gitu harus berhati-hati gitu, bisa memilah mana perusahaan yang baik dan mana perusahaan yang buruk sebelum dibeli. Nah, kalau saya ini menggunakan analisis laporan keuangan gitu ya. Ini adalah bagian kecil dari analisis fundamental gitu ya. Jadi saya nggak cover semua analisis. Jadi kalau memang teman-teman mau yang lebih penuh gitu ya, silahkan sambil cari berita, sambil silahkan analisis sendiri juga gitu ya. Lihat juga pendapat-pendapat orang. Nah, jadi kalau saya ditambah analisis laporan keuangan, tambah sedikit rasio dan juga PBV gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa wajib sekali gitu ya buat saya memahami laporan keuangan. Karena dari tiap bagian-bagian laporan keuangan, neraca, laba rugi dan arus kasnya itu nanti akan tercermin gitu ya, akan bercerita tentang kondisi perusahaannya gitu. Jadi saya bisa tahu gitu, kita bisa tahu gitu ya ini sehat atau enggak gitu. Dan ingat ya, ini untuk setiap sesi yang biasa saya sampaikan itu kita bicaranya di perusahaannya dulu gitu ya. Maksudnya enggak bicara harga gitu. Jadi kalau misal harganya naik, digoreng naik, itu kita nggak cover di situ ya gitu. Jadi fokusnya di kinerja perusahaannya dulu gitu. Nah, nanti akan muncul gitu ya dari laporan keuangan itu 7 ciri perusahaan sehat gitu ya, berdasarkan apa? Nah, ini pos-pos keuangan yang digunakan gitu ya, apa aja gitu ya, bisnisnya sehat ya, tadi uang kasnya nyata gitu ya, ada likuiditas yang cukup, keberlangsungan operasinya yang baik, bisa bayar dividen gitu ya, jadi nggak bergantung utang terlalu besar juga gitu ya, bertumbuh, berekspansi dalam jangka panjang, menjaga kepercayaan kita investornya dan juga pemberi pinjamannya ya, kreditornya. Nah, nanti kita akan diuntungkan lewat apa? Lewat valuasi gitu ya, valuasi harga sahamnya itu nanti akan cenderung naik kalau perusahaannya bagus gitu ya, dan juga stabil kalau misalnya ada penurunan dalam jangka pendek, nanti dia akan naik lagi gitu ya ke harga sebelumnya, atau mungkin naik lebih tinggi gitu selama kita membelinya itu nggak di harga yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi saya sekali lagi saya ingatkan gitu ya, hati-hati terhadap untuk memperhatikan harga belinya gitu ya. Jadi sekali lagi jangan beli di pucuk. Nah, nanti Cinema 21-nya akan kita screening gitu ya dengan 7 syarat saya gitu yang biasa saya lakukan. Dividennya, saldo laba, PBV kurang dari 1, PER, dan pola arus kasnya. Nah, nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini gitu ya, dan teman-teman bisa download ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, jadi sebelum analisis saya mau minum dulu sebentar ya. Haus coy, haus. Oke, CNMA ya. Ini kan tadi disampaikan baru IPO juga ya, nanti cek aja IPO-nya kapan. Cuman ini perusahaan ini cukup bagus gitu ya, karena dia untuk riwayat bagi dividen ini 2023 tahun bukunya 2024 juga dia bagi dividen ya. Ini perusahaan bagus gitu, dan juga sempat di 2024 ini dia ada interim ya. Gitu ya, dia ini 15 November. Oh ya, ada interimnya betul. Ya. Jadi dia ini sudah terbukti untung. Gitu ya, kan tadi untungnya bukan di atas kertas ya, bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Cuman kalau saya perlu minimal tuh 3 tahun. Ya 3 tahun ke belakang ini kan mungkin baru IPO gitu, masih baru 2 kali bagi dividen, jadi belum masuk kriteria saya. Tapi ini sebenarnya udah ciri-ciri perusahaan yang baik ya. Nah, lalu yang dipindahkan itu kita buka dulu Kastara Kasnya ya. Ntar sebentar saya zoom dulu ininya. Nah, yang dipindahkan itu adalah yang pertama adalah kas dan setara kas ya. Nah, ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Jadi kalau teman-teman punya dompet gitu ya, di dalamnya kan ada kartu ATM atau ada uang di rekening. Nah, itu adalah kas setara kasnya gitu ya. Nah, ini jangan lupa ya, ini jutaan rupiah, ini udah benar gitu ya. Kas setara kas ini penting gitu untuk melihat gitu ya, karena kalau misalnya kasnya terlalu sedikit atau terlalu banyak itu nggak bagus gitu, kita harus waspada. Karena uang kas ini digunakan untuk apa aja? Untuk bayar operasional perusahaan, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu kalau ada. Jadi kalau nilai terlalu sedikit nanti akan terganggu gitu ya kegiatannya, mungkin nggak bisa bayar operasional gitu ya, atau mungkin lainnya. Dan kalau terlalu besar juga harus hati-hati, berarti perusahaan ini terlalu banyak mengendap uang nganggur gitu ya. Kenapa nggak digunakan untuk kegiatan yang menguntungkan pemegang sahamnya gitu, misalnya bayar dividen lebih besar, atau buyback saham, atau misalnya bayar pinjaman bank yang masih ada gitu ya, atau kita melakukan ekspansi usaha gitu. Jadi harus dilihat juga ya kualitas manajemennya gitu. Kita bisa melihat juga salah satu dari tadi ya jumlah kas setara kasnya. Nah, setelah itu langsung cek ke bagian
Ekuitas sebentar ya, ekuitas nih saya terlalu ini, sebentar tunggu. Nah, di ekuitas, nah yang ini ya, pilih langsung saldo laba ya. Saldo laba ini harus dipindahkan. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan perusahaan yang telah dicetak perusahaan dari semenjak perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q2, dan ini di luar dividen yang dibagikan. Jadi untuk CNMA dari dulu pertama kali berdiri nih sampai sekarang ya 2025 Q2 sudah menghasilkan total profit sebesar 1,4 triliun gitu ya. Dan ini makanya kalau dia saldo laba yang positif, dia bisa bagi dividen gitu ya, terbukti untung gitu. Nah, kalau perusahaan yang rugi terus, nggak ada yang namanya saldo laba gitu. Jadi saldo labanya dia akan negatif gitu ya. Istilahnya kalau di laporan keuangan itu defisit atau akumulasi kerugian atau akumulasi defisit gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya ada perusahaan yang saldo labanya negatif, artinya perusahaan tersebut nggak pernah untung gitu ya, nggak pernah untung. Nah, lalu gitu ya, setelah dari saldo laba, langsung cek ekuitas pemilik pakai nilai angka yang ini ya. KNP-nya atau kepentingan non pengendalinya juga dipindahkan ya. Cuma saya nggak bahas ya tentang KNP. Nanti kalau misalnya memang perlu dibahas gitu. Dan ini kita lihat ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awal. Ini nilainya 0,47 gitu ya. Artinya perusahaan ini belum balik modal gitu ya, masih berkembang gitu. Karena kalau misalnya udah balik modal gitu, dia nilainya 1 gitu ya. Maksudnya gimana gitu. Jadi ini kan tadi rasio saldo laba ya terhadap modal awal. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar, itu sudah menghasilkan total profitnya 1 miliar juga. Nah, tapi kalau untuk CNMA di sini gitu ya, masih 0,47. Jadi modal 1 miliar, profitnya baru 470 juta. Tapi ingat, ini di luar dividen. Jadi kalau misalnya dividen-dividen sebelumnya ditambahkan, nanti dihitung aja, disesuaikan berapa nilainya gitu ya. Tapi sebenarnya di bawah 1 pun nggak masalah gitu, selama dia bagi dividen ya artinya memang dia bagus gitu ya, dia memperkaya pemegang saham yang ada nilai tambahnya yang ditawarkan oleh perusahaan kepada kita. Nah, jadi gitu ya, setelah kita isi tadi ekuitas pemilik gitu, nanti ya tadi muncul juga nih PBV-nya. PBV ini 2,28 ya, masih kemahalan buat saya karena saya cari yang di bawah, di bawah 1 ya. Jadi potensi profitnya ya mungkin minus 56% gitu. Tapi kembali ya, ini kan relatif ya. Nah, setelah itu langsung cek ke bagian laba rugi ya. Nah, di laba rugi pilih total pendapatan yang ini ya kan tuh bisa lihat ya, jual dapat uang dari tiket, jual makanan, jual iklan, bla bla bla. Nah, yang penting itu pendapatannya. Perusahaan yang bertumbuh adalah perusahaan yang pendapatannya naik gitu ya. Jadi kalau misalnya pendapatannya naik, berarti barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan itu relevan untuk customer gitu. Customer suka gitu ya, makanya beli terus gitu. Nah, mungkin untuk di 2025 Q2 ini mungkin di CNMA ini ada penurunan sedikit ya. Kenapa ada penurunan? Nggak tahu gitu ya. Nanti bisa dicek aja mungkin di catatannya atau mungkin dari berita dari perusahaannya. Nah, nanti pendapatannya ini nanti akan dikurangi oleh harga modal gitu, harga modal barang atau jasa COGS. Nanti muncul nilai gross profit. Cuman di sini nggak ada gross profitnya gitu ya. Nah, jadi sama saya nggak ditulis ya, sama saya diabaikan aja. Sebenarnya kalau misalnya ada nilai gross profit sebenarnya lebih bagus gitu ya. Karena apa? Karena gross profit ini untuk menilai inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga barang dan jasanya jauh di atas harga modalnya gitu. Maka nanti kan ada muncul rasio GPM ya, gross profit margin gitu. Jadi kalau makin besar GPM-nya dia makin bagus gitu ya, karena semakin besar ruang untuk net profit margin-nya. Nah, jadi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, kita langsung aja cek ke bagian laba bersihnya ya, inti dari laporan laba rugi. Nah, yang ini nilainya. Sebentar. 288, 556, 389. Nah, ya tuh nanti keluar ROI-nya berapa, net profitnya sekian gitu ya. Nah, PR-nya ini menurut saya kemahalan ya gitu ya, karena masih lebih besar dari 15 gitu. Ini 16, sekian gitu. Jadi buat saya ya secara PBV mahal, PR juga mahal gitu. Tapi ingat gitu ya, jangan cuman berhenti di laba rugi, karena laba rugi kan tadi hanya untuk melihat gitu ya, perusahaan ini untung atau enggak gitu. Kita harus cek juga untuk manajemen ininya, kasnya, pengelolaan kasnya. Langsung cek ke bagian laporan arus kas gitu ya. Ini laporannya memang sering dilupakan oleh analis gitu. Nah, ini kita cek dulu ya. Caranya gimana memvalidasinya? Nah, ini kita lihat ada receipts from customer pakai angka yang paling atas. Ya. Nah, ini adalah uang yang diterima dari customer gitu kan. Kalau misalnya laba rugi ini kan dia secara akrual ya pencatatannya gitu. Jadi pendapatannya diakui dulu tapi uangnya nanti. Nah, tapi kalau laporan arus kas dia berdasarkan uang kas yang masuk
gitu. Nah, ini rasionya 100%. Jadi kalau rasionya 100%, teman-teman itu menjual barang 100 juta. Nah, terima uangnya 100 juta. Gitu ya, benar gitu. Tapi kalau misalnya cuma 50%, ya teman-teman jual 100 juta, cuma terima uangnya 50 juta. Customer-nya mungkin cuma DP dulu. Sisanya kemana? Sisanya nanti akan berubah dalam bentuk piutang yang harus teman-teman tagih gitu ya. Jadi harus melihat juga nanti kemampuan perusahaan ini dia bisa nggak memanage gitu ya piutang-piutang yang ada gitu. Dan ini ya untuk si CNMA dia mengaku pendapatannya 2,8 triliun ya. Nah, uang yang terima itu 2,9 triliun. Gitu ya, bagus, dia lebih besar sedikit gitu ya, dan ini bagus sekali. Nah, uangnya ini digunakan untuk apa aja tadi? Untuk bayar operasional dulu. Tuh, bayar supplier, bayar karyawan, bayar pajak, bla bla bla, nanti keluar net CFO nilai yang ini. Nah, ini harus dipindahkan ya. Perusahaan yang bagus, yang sehat, itu CFO-nya pasti positif seperti ini gitu. Jadi menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Ya, kalau teman-teman punya bisnis gitu ya, bayar operasional terlalu tinggi gitu ya kan, dapat apa gitu ya, malah nombokin gitu. Jadi nilainya negatif. Nah, kalau ini enggak ya. Gitu. Jadi positif ya, ini bagus. Nah, uangnya ini nanti sisanya dia untuk apa lagi? Untuk bayar ekspansi usaha, tuh perolehan aset tetap, bla bla bla. Nilainya negatif ya. Jadi perusahaan terus berekspansi. Kalau perusahaan berekspansi, harapannya kan perusahaan semakin besar, profit yang dihasilkan juga nanti semakin besar dan menguntungkan kita pemegang sahamnya. Mungkin tapi untuk di 2025 Q2 ini ada penurunan hampir setengahnya ya. Jadi dia ekspansinya mungkin nggak seagresif mungkin pada 2024 Q2 gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa ya. Setelah itu, nah ini menarik nih ya, di aktivitas pendanaan atau aktivitas pembayaran pinjaman kalau bahasa saya. Lihat nih, di sini ada pembelian saham treasury ya, terus ada pembayaran liabilitas sewa dan pembayaran dividen ya, nilainya negatif. Ini bagus ya. Dan uniknya itu ya, di sini nggak ada pembayaran pinjaman ke bank. Gitu, karena bisa kalau misalnya memang dia ada pinjaman ke bank, nanti ada tulisannya pembayaran pinjaman ke bank atau ada penerimaan pinjaman ke bank gitu ya. Nah, nilai yang bagus itu seperti ini, nilainya negatif. Kayak gitu ya. Cuma mungkin sedikit kurang sempurna karena dia ada penurunan kasnya gitu ya. Akan lebih bagus kalau misalnya ini bertambah arus kasnya. Cuman nggak masalah gitu ya, karena kalau misalnya kita hapus gitu ya dividennya, ya dia ada kenaikan kas gitu ya. Jadi nggak masalah gitu kan. Ingat, bisa jadi kalau kelebihan kas itu buat apa ngendap di perusahaan tapi dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi ini bagus ya, perusahaan ini baik. Cuman saya mau pastikan dulu ya, di aset ini dia ada utang ke bank nggak? Tuh, ini nggak ada utang ke bank ya, tuh nggak ada utang ke bank ya. Aset lancarnya berapa nih ya, 2,1. Ini tuh rasio lancarnya juga besar, DER-nya juga kecil ya, di bawah setengah gitu ya, hampir setengah. Bagus, ini perusahaan berarti untuk jangka pendek, jangka panjang juga resikonya cukup rendah buat saya gitu ya. Cuman mungkin agak kemahalan aja. Nah, jadi CNMA gimana kesimpulannya? Untuk CNMA ini perusahaan bagus gitu ya, bagi dividen gitu ya. Nah, cuman mungkin ini masih bertumbuh juga ya, 0,47 gitu. Cuman kembali lagi nanti dicek gitu ya, apa bisa jadi ini udah balik modal gitu ya, udah satu. Kalau misalnya jumlahnya udah kita tambahkan dengan dividen-dividen sebelum-sebelumnya gitu. Nah, untuk PBV dia mahalnya 2,28, tapi mungkin pantas gitu dengan kinerja seperti ini gitu. PR-nya agak kemahalan gitu ya, di atas 15. Pola arus kasa ini bagus sekali gitu ya, plus min perusahaan menghasilkan uang tunainya besar gitu dari bisnisnya, bisa berekspansi usaha dan juga bisa bayar pinjaman, tapi nggak ada pinjaman gitu ya, paling tadi liabilitas sewa ya, dan juga bisa bayar dividen. Dan ini juga ada yang uniknya tadi, pembelian saham treasury ya, tadi lupa belum dibahas. Nah, pembelian saham treasury ini bagus ya, kenapa? Karena dia menguntungkan pemegang saham gitu ya. Kenapa? Nanti kalau misalnya dia ada treasury, berarti pembaginya itu akan kecil nilainya gitu ya untuk EPS dan dividen gitu. Jadi kalau misalnya ada satu loyang pizza gitu ya, nah itu kan dibagi 10 orang dan dibagi 8 orang. Mana ukuran pizza yang lebih besar? Jelas yang dibagi 8 gitu ya. Jadi tadi EPS itu kan PR itu kan EPS itu kan earning per share, jumlah saham beredar. Nah, kalau ada treasury gitu berarti kan jumlah saham beredarnya dia semakin kecil gitu, dan alhasil nanti di akhir akan meningkatkan EPS dan juga dividen yang dibagikan gitu ya. Jadi ini bagus nih perusahaan yang pro kepada pemegang saham gitu. Oke, itu aja untuk sharing saya tentang CNMA gitu ya.
Mungkin teman-teman yang request gitu atau ada pendapat, boleh sampaikan nih CNMA ini menarik nggak gitu ya, kasih pendapatnya di kolom komentar gitu. Dan teman-teman kalau misalnya ada saham request, di pending dulu ya, karena saya mau bahas 2025 Q3 dulu ya, ada beberapa saham prioritas yang harus saya bahas. Mungkin di minggu depan gitu ya, baru mulai saya bahas untuk yang tadi 2025 Q3. Jadi untuk pembahasan saham request mungkin baru bisa mungkin pertengahan atau akhir bulan depan gitu ya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan seputar investasi saham juga boleh disampaikan gitu, nanti akan saya respon. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing dari saya ini bermanfaat dan bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.